Rekaman baru saja beredar yang kemungkinan menampilkan David dan Celeste Rivas Hernandez, gadis yang jasadnya ditemukan di mobilnya. Apa arti ini bagi kita? Selamat datang di Sidebar dipersembahkan Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami ingin membahas lapisan lain dalam kasus David Celeste Rivas Hernandez ini. Ternyata ada kemungkinan rekaman video mereka bersama. Nah, kenapa ini penting? Yah, mengingat jasad Celeste 14 tahun ditemukan di bagasi mobil Tesla milik penyanyi David Anthony Burke pada September lalu. Memahami hubungan mereka adalah kuncinya. Kini sudah muncul spekulasi di dunia maya tentang keduanya. TMZ melaporkan orang-orang dekat penyanyi romantic homicide yakin dia berusia 19 tahun saat mereka sering bersama. Dia berusia 20 tahun. New York Post melaporkan di lagu 2023 David nge-rap "Oh Celeste", gadis dengan namaku yang ditato di dadanya. Mencium aromanya di bajuku seperti rokok. Terkait tato, dilaporkan Celeste dan David memiliki tato yang sama di jari. Sebenarnya, itulah cara jenazahnya yang sudah membusuk diidentifikasi sekarang. Ada laporan bahwa dia adalah seorang pelarian. Ada spekulasi bahwa dia mencoba menemui David. Dan meskipun semua ini tidak ada hubungan atau keterkaitan atau relasi yang telah dikonfirmasi oleh pihak berwenang yang menyelidiki kematian Celeste. Bahkan belum ada tersangka atau orang yang dicurigai, bahkan penyebab kematian Celeste pun belum diketahui. Tapi apa yang baru saja terungkap, apa yang sedang kita bicarakan, klip berdurasi 30 detik ini dari sesuatu yang tampaknya adalah siaran langsung Twitch. Kita tidak tahu kapan rekaman itu dibuat, tapi klipnya tampaknya diposting di media sosial pada September lalu. Dan klip itu benar-benar sedang menjadi perbincangan hangat saat ini. Kamu tidak melakukannya. Itu kontroversial. Itu kontroversial tentang pemerkosaan anak-anak. Benar, Pak. Oke, dadah. Ini sudah menyenangkan, Dada. Dadah, teman-teman. Oh, hapus semuanya. Semuanya pergi. Sekarang, saya perlu menegaskan bahwa David Oke belum pernah ditangkap, didakwa pidana, atau secara resmi terlibat dalam kejahatan terkait kematian Celeste. Sertifikat kematiannya mengonfirmasi bahwa dia tidak sedang hamil pada saat kematiannya, maupun pada tahun sebelum kematiannya. Meskipun penegak hukum belum mengonfirmasi Celeste dibunuh, adakah kejahatan selain seseorang menaruh tubuhnya di mobil itu? Jika dia dibunuh, jika dia menjadi korban pembunuhan, kenapa? Sekarang, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana siaran langsung ini mungkin memengaruhi penyelidikan, saya hanya ingin memutar sesuatu untuk Anda dengan cepat. Kami mewawancarai dalam episode Sidebar sebelumnya Steve Fisher, seorang penyelidik swasta yang disewa oleh pemilik properti tempat David tampaknya tinggal di Los Angeles. Pihak berwenang sudah menggeledah properti itu. David memindahkan barang-barangnya. Tesla dan jasad Celeste ada di dekat sana. Dengarkan apa yang dikatakan Fisher saat kita mencoba memahami kemungkinan hubungan antara David dan Celeste. Sekarang kita memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang kapan Tesla itu tiba di tempat parkir terakhirnya. Saya akan memberitahu Anda, saya memang memiliki rekaman pengawasan dari beberapa rumah di lingkungan itu yang menunjukkan Tesla sedang dipindahkan. Anda tahu siapa yang mengemudikan Tesla itu? Tidak perlu beritahu saya, tapi Anda tahu identitasnya? Ya, sejauh yang kami tahu, mobil itu pergi ke tempat parkir terakhir, yang kami yakini adalah tempat terakhir sebelum di-drag, ya. Apakah Anda tahu apakah Celeste pernah berada di properti itu? Ya, dari temuan kami tidak ada bukti dia properti itu. Kami hanya punya fotonya yang diambil David. Kami berasumsi ini bukan dari ponsel karena foto-foto diambil dengan kamera biasa di lokasi yang berbeda. Dan itu benar-benar membuat saya berpikir bahwa kemungkinan besar dia punya tempat lain untuk tinggal. Saya tuh bisa bilang bahwa banyak waktu dihabiskan di pusat kota Los Angeles. Tapi saya akan bilang begini, ada beberapa hal dan saya bicara tentang bukti fisik yang ada di rumah itu. Adalah bisa saja ada rencana yang lebih besar untuk menyingkirkannya, dan itu hal yang menakutkan, Sadis. Dan itulah mengapa kami mencoba mempelajari lebih banyak tentang itu. Karena dan saya berharap saya bisa mengatakan lebih banyak, tapi untuk alasan yang jelas
saya tidak bisa. Tapi dan kami tidak ada hubungannya dengan bagaimana dia meninggal, tapi mungkin bagaimana mereka pada akhirnya berencana menyingkirkannya dan bagaimana Tesla mungkin hanya tempat penampungan sementara, hanya saja waktunya tidak pas untuk menyelesaikan hal ini. Tapi ada beberapa hal yang benar-benar akan membuatmu tercengang. Sekarang, saya perkenalkan Dave Sarney, pensiunan detektif New York Police Department dan dosen di John Jay College of Criminal Justice. Dave, terima kasih sudah kembali. Bagaimana pendapatmu soal rekaman baru ini? Baik, terima kasih sudah mengundang saya. Ini adalah hal lain. Kami selalu membicarakan kasus-kasus yang terus berkembang. Kasus ini punya banyak perkembangan, tapi arahnya tidak jelas, semuanya ke arah yang berbeda. Dan ketika kamu melihat ini, video scene, dan kamu mendengarnya untuk pertama kali, bagaimana reaksinya terhadap hal ini? Apakah ada yang dikatakan Celeste di video itu? Ini kemungkinan akan melanjutkan penyelidikan terkait dia dan anak-anak yang sudah lama dispekulasikan demikian. Sebagian besar penggemar David di internet tahu dia bertemu dengannya saat berusia 12 tahun dan dibimbing olehnya. Ini masih spekulasi, tapi apakah ini memang pola David dalam berurusan dengan anak-anak secara umum? Kita tidak tahu itu anak perempuan atau laki-laki, ya. Tapi kemunculannya dan reaksinya membuat kita merasa kemungkinan itu benar. Sekarang kita harus melihat dari sudut pandang tersebut. Izinkan saya memastikan apa yang Anda katakan. A. Apakah Anda percaya polisi sedang melihat video ini atau mereka sudah melihatnya dan mencoba menganalisisnya? Dan B. Apakah Anda menyarankan, mari kita perjelas, dia belum secara resmi didakwa atau terlibat kejahatan apapun. Ketika kita melihat alasannya, mengapa belum ada orang yang dicurigai, tersangka atau penangkapan, apakah mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang sedang diselidiki oleh penegak hukum? Setiap kemudian period sedang dimanage dalam penyelidikan ini. Seperti biasanya, kita berharap detektif dan penyelidik sedang mencari tahu. Anda tahu, ini adalah bagian lain dari teka-teki. Ini mungkin bagian dari teka-teki khusus tentang mengapa tubuh Celeste ada di mobil itu dan siapa yang menaruhnya di sana. Tapi ini adalah alas lain yang perlu diperhatikan. Karena saat ini Anda belum memiliki dakwaan pidana, berdasarkan semua yang Anda miliki, mungkin hanya mengotak-atik barang bukti fisik dan membuang tubuh manusia. Sekarang Anda tahu, kami sedang menunggu hasil toksikologi keluar. Saat ini kasus ini dianggap sebagai KAPI. Di New York kami menyebutnya KAPI, keadaan tidak diketahui. Sambil menunggu penyelidikan polisi, kantor DMA di California menyebutnya tidak spesifik atau tidak dapat ditentukan. Jadi kami sedang melihat itu. Ini adalah jalur lain yang perlu diperhatikan. Dan saya berharap penegak hukum sedang melihat hal ini dan memperhatikan David di sisi lain. Jika ini terungkap, dan inilah yang dikatakan Celeste di video serta reaksinya, intinya adalah bukan berarti dia akan menghapus semuanya. Hal ini perlu diperhatikan bersamaan dengan penyelidikan kematian Celeste. Bisa saja ada rencana yang lebih besar untuk menyingkirkannya, dan itu menakutkan, sadis, hal seperti itu. Berita utama kasus David Celeste Rivas Hernandez. Sekarang kita tahu siapa penyelidik swasta yang disewa oleh pemilik rumah di Hollywood Hills tempat David tinggal. Tepat di dekat tempat Tesla ditemukan dengan tubuh Celeste di dalamnya. Kami baru saja berbicara dengan penyelidik Steve Fisher tentang temuannya sejauh ini dan apa yang bisa diharapkan selanjutnya. Izinkan saya memberitahu, ini sangat mengejutkan. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime, saya Jesse Weber. Jadi, Anda ingat kami sudah memberitahu bahwa pemilik rumah di Hollywood Hills yang juga pengelola properti tempat David, si penyanyi menginap, menyewa penyelidik swasta untuk menyelidiki kematian Celeste Rivas Hernandez, remaja 14 tahun yang ditemukan terpotong-potong di Tesla milik David yang ditinggalkan di dekat situ. Tidak hanya kita tahu siapa penyelidik swasta ini, saya juga sudah mewawancarainya. Anda akan melihatnya di episode ini. Dan saya merekam pengantar ini setelah saya mewawancarainya. Dan izinkan saya katakan, dia mengungkapkan banyak hal. Oke, banyak sekali. Sekarang, ini mungkin tidak memberikan semua jawaban, tapi saya akan katakan, jika Anda mendengarkan apa yang dia katakan, Anda mulai mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang banyak hal. Penyidik Steve Fisher akan segera memutar wawancara. Sekarang, sedikit penyegaran. Polisi menggerebek rumah senilai 3,64 juta yang menurut laporan, David membayar puluhan ribu dolar untuk sewa. Jasad Celeste ditemukan di bagasi Tesla milik David yang disita September lalu. Dan Tesla itu ada di dekat properti ini. Dan untuk memperjelas, sejak saat itu belum ada tersangka yang disebutkan, tidak ada orang yang dicurigai, dan belum ada penangkapan. David membatalkan turnya, sudah pindah dari rumah mewah, dan memindahkan properti di Texas ke ibunya.
Semua ini menyisakan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Dan disinilah tuan tanah Los Angeles ini. Mohon maaf jika saya salah mengucapkan namanya. Malden Trufenovich yang turun tangan. Dia tidak puas hanya duduk diam dan menunggu LAPD. Jadi, dia membawa penyelidik pribadinya sendiri untuk mulai menyelidiki dan mencari lebih banyak jawaban. Kami sudah bahas ini di episode sebelumnya, tapi sekarang kami tahu siapa penyelidik itu. Steve Fisher, saya akan putar wawancaranya untuk Anda. Ini memang sesuatu, tapi izinkan saya segera menjelaskan kasus ini. Semua bermula 8 September saat petugas LAPD dipanggil ke penampungan mobil derek di Mansfield Avenue, Hollywood. Setelah pekerja mencium bau busuk dari mobil Tesla yang lama terparkir di sana. Mobil itu terdaftar atas nama penyanyi berusia 20 tahun, David, nama aslinya David Anthony Burke, artis kelahiran Houston di balik lagu hit Romantic Homicide. Tesla itu telah ditinggalkan di dekat properti sewaan Hollywood Hills, di derek, dan hanya dibiarkan di sana. Saat petugas membuka bagasi depan, mereka menemukan hal mengerikan. Sisa-sisa manusia terbungkus plastik. Beberapa hari kemudian, dipastikan tubuh itu milik Celeste Rivas Hernandez, remaja 14 tahun yang kabur dari rumah dan hilang di Lake Elsinore sejak April 2024. Tubuhnya membusuk, menandakan dia sudah berminggu-minggu di mobil itu. Penyebab kematiannya masih ditunda secara resmi. Sekarang, meskipun David pada saat ini secara resmi tidak dianggap sebagai tersangka atau bahkan orang yang dicurigai, internet mulai menghubung-hubungkan atau seolah-olah mengaitkan dugaan hubungan antara David dan Celeste. Tangkapan layar Discord, klip siaran, dan foto lama mulai beredar, membuktikan mereka pernah berkomunikasi. Mungkin mereka bahkan pernah menjalin semacam hubungan. TMZ telah melaporkan hal itu. Orang dekat David mengira Celeste berusia 19 tahun dan mungkin ada hubungan yang terjadi. Para penggemar menyadari dia dan David punya tato kecil yang sama di jari. Jika itu belum cukup menakutkan, David juga punya lagu belum rilis berjudul Celeste. Itu sudah diberitakan. Segalanya kacau bagi David sejak penemuan itu, mulai dari jadwal tur, promosi album baru, hingga kerja sama merek dibatalkan. Sementara itu, David sudah mengambil beberapa langkah hukum dan keuangan besar. Dia menyewa Blair Burke, pengacara Hollywood ternama yang pernah membela Harvey Weinstein. David memindahkan akta 2 properti di Texas ke ibunya setelah salah satu rumah jadi korban swatting. Laporan palsu soal penembakan dan mayat di sana. Sekarang kita bahas, lalu kembali ke properti sewaan di Hollywood Hills. Bagaimana seorang penyelidik swasta atau penyidik bisa terlibat dalam kasus ini? Menurut majalah Los Angeles Polisi, menggeledah properti itu pada 17 September. Sejak itu, David menyewanya seharga $20.000 per bulan. Rumah milik Alden Trifinich, di mana petugas mengumpulkan barang elektronik dan komputer. Mereka memeriksa saluran pembuangan untuk mencari darah atau jaringan. Menurut TMZ, saya tak bisa mengonfirmasi ini secara resmi. Tapi pemilik rumah ini mengatakan bahwa setelah dia hampir tidak mendengar apapun dari LAPD tentang apa yang mereka temukan, dia merasa frustrasi. Dan saat itulah dia mengambil tindakan dan menyewa detektif pribadinya sendiri. Dia mengatakan kepada TMZ di Daily Mail bahwa keluarganya ingin tahu apa yang terjadi di dalam atau sekitar rumah ini. Dan dia tidak mencoba mengganggu penyelidikan polisi. Dia hanya tak mau dibiarkan dalam ketidakpastian soal hubungan propertinya dengan semua ini. TMZ melaporkan LAPD telah menyita rekaman kamera pengawas rumah yang dapat menunjukkan siapa saja yang masuk atau keluar properti itu. Sekarang, pemilik rumah ini dilaporkan mengatakan kepada media bahwa dia sendiri bahkan belum melihat rekaman tersebut demi menghormati privasi penyewanya. Dia mengklaim polisi belum memberinya salinan surat perintah atau informasi jelas soal barang yang diambil. Jadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah apa sebenarnya yang terjadi di dalam atau sekitar rumah itu, kan? Apakah detektif swasta yang disewa pemilik rumah ini sudah menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan garis waktu kejadian? Itu yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum berbicara dengannya, ada satu hal yang sudah kami pelajari. Jaksa Los Angeles County Nathan Hochman menyatakan kasus ini masih diselidiki dan belum ada yang diajukan ke kantornya. Kita bahas lagi nanti. Sekarang saya ingin memperkenalkan tamu spesial kita. Saya ditemani oleh penyelidik swasta Steve Fisher yang disewa oleh mantan pemilik rumah David. Saya sangat menghargai waktu Anda untuk membicarakan hal ini. Pertama-tama, Steve, bagaimana Anda bisa disewa? Bagaimana Anda terlibat dalam masalah ini?
Jadi awalnya ketika kasus ini, ketika jasadnya pertama kali ditemukan, saya sedang menangani kasus orang hilang lain di Los Angeles, seorang perempuan. Dan kami pikir itu mungkin adalah orang yang sama. Saya terus mengikuti kasus ini sampai dia teridentifikasi dan ternyata bukan dia. Buya juga menemukan info lain, seperti waktu dan foto mobil di derek, serta hal lainnya. Pemilik rumah itu yang sudah menghubungi saya membagikan beberapa hal kepadanya, dan semuanya berkembang dari situ. Tapi satu hal yang ingin saya katakan adalah, dia pemilik rumah itu ya bukan pemilik kontrakan David, baik nama David tidak ada di kontrak sewa, dan pemilik rumah bahkan tidak tahu David tinggal di sana. Sebenarnya Josh Marshall, manajernya yang menyewa rumah itu. Tapi untuk memastikan David benar tinggal di sana, kan? Ya, dia memang tinggal di sana. Dia hanya saja pemilik rumah tidak mengetahuinya. Benar? Oke. Saya paham ini penyelidikan yang masih berjalan, jadi mungkin ada batasan informasi yang bisa dibagikan. Tapi sebenarnya apa yang dia cari dalam hal ini? Sebenarnya siapa pemilik properti ini? Jawaban seperti apa yang dia cari? Jadi sebenarnya ini berkembang dari mana? Surat penggeledahan itu saya yakin dikeluarkan pada tanggal 17 atau 18, dan itu adalah surat penggeledahan abad keempat, artinya tidak ada siapa-siapa di rumah saat itu. Dan mereka tidak meninggalkan salinan surat penggeledahan atau pengembaliannya. Daftar inventaris barang yang mereka ambil dari rumah. Sebenarnya semuanya berawal dari situ. Saya belum secara resmi ditunjuk saat itu, tapi saya membantunya mencoba mendapatkan itu. Di bawah kami memberitahu unit perampokan dan pembunuhan, tidak ada surat perintah yang ditinggalkan. David sedang tur. Josh Marshall tinggal di luar negara bagian, kami tahu itu. Pemilik rumah langsung mengirim perwakilannya ke sana setelah tahu, tanpa surat perintah atau pengembalian. Gantinya memahami properti apa miliknya yang mungkin telah diambil dan bagaimana statusnya sekarang. Dan Sawab ini sangat merepotkan ketika Anda mengetahui sesuatu seperti ini. Tiba-tiba saja Anda terlibat dalam situasi seperti ini. Dan dia benar-benar merasa sangat sedih untuk Celeste, keluarga Celeste. Dan dia berkata, kamu tahu jika ada sesuatu di dalam atau sekitar rumahku yang bisa membantu, maka aku ingin mengetahuinya. Aku akan memberitahumu beberapa hal yang telah kami pelajari dan langsung kami serahkan ke LAPD. Tapi kami pikir ada hal-hal penting yang bisa membantu. Maksudmu, mungkin ada bukti bahwa sebuah kejahatan terjadi di rumah itu? Bukan kejahatan, saya jujur padamu. Kami tidak punya bukti bahwa sesuatu terjadi pada Celeste di rumah itu, tapi pasti ada bukti yang sudah kami kumpulkan. Itu memperjelas garis waktu. Sekarang kami punya pemahaman yang jauh lebih baik tentang kapan Tesla itu tiba di tempat parkir terakhir itu. Saya punya rekaman pengawasan dari beberapa rumah di lingkungan itu yang menunjukkan Tesla dipindahkan. Begitu saja. Dan saya bahkan tidak mengatakan bahwa LAPD tidak memiliki itu. Saya yakin mereka punya, tapi kami ingin memastikan. Kami juga berupaya meningkatkan kualitas rekaman untuk mengidentifikasi pengemudi kendaraan itu. Dan ada beberapa barang lain yang ditemukan di rumah itu yang tidak diambil saat surat perintah penggeledahan. Dan Anda tahu surat perintah penggeledahan itu terbatas, kan? Mereka tak bisa langsung mengambil semuanya. Itu tergantung hakim. Dan kita belum tahu isi surat perintah penggeledahan karena belum melihatnya. Itulah yang kami lihat, tapi ada beberapa barang penting yang tidak disita LAPD. Termasuk media digital dan beberapa barang lain yang membantu memastikan garis waktu dan hal-hal terkait. Dan Anda menyerahkan itu ke LAPD. Kami memiliki hari itu, ya benar-benar hari itu, bahwa barang-barang yang kami temukan, kami serahkan ke LAPD dalam waktu 24 jam. Anda tahu siapa yang mengendarai Tesla itu? Tidak perlu beritahu saya, tapi Anda tahu identitasnya? Ya, sejauh ini kami menuju ke tempat parkir terakhir yang kami yakini jadi lokasi mobil itu di Derek. Ya, Informasi itu sudah disampaikan ke penegak hukum. sudah diserahkan ke penegak hukum. Media tahu kita apakah mereka mengonfirmasi orangnya atau tidak perampokan pembunuhan. Cara mereka bekerja dalam kami akan ada mengambil informasi dan mungkin tidak akan lebih perapakannya. Jadi saya pinata. Tapi dengar sangat jelas bahwa lingkungan itu dipenuhi dengan kamera pengawas dan garis waktunya begitu kami mempelajari tanggal-tanggal itu dan melihat hal-hal lain yang terjadi termasuk yang dipublikasikan di Instagram atau dalam kehidupan orang-orang itu, dan itu sangat masuk akal. 6 minggu setelah penemuan tragis jasad remaja Celeste Rivas Hernandez di dalam Tesla
yang dikaitkan dengan penyanyi yang sedang naik daun, David, penyelidikan kini mengambil arah baru. Frustrasi karena kurang informasi dari polisi, pemilik rumah mewah di Hollywood Hills, tempat David menginap, menyewa detektif swasta untuk menyelidiki properti itu, meninjau rekaman pengawasan, mewawancarai saksi potensial, dengan harapan menemukan detail penting yang mungkin terlewatkan. Kami akan berbicara dengan mantan detektif kasus Natalie Holloway, T.J. Ward, untuk membahas apa yang dapat diungkapkan penyelidikan swasta seperti ini dan harapan kita. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Penyelidikan terhadap penyanyi kelahiran Houston, David, nama asli David Anthony Burke, kembali mengalami perkembangan baru. Beberapa minggu setelah jasad Celeste Rivas Hernandez, 14, ditemukan membusuk di dalam Tesla yang terdaftar atas namanya. Sekarang ada perkembangan baru, sebuah perkembangan yang bisa mengubah seluruh fokus kasus ini. Ini berkaitan dengan rumah di Los Angeles yang tampaknya disewa oleh David tepat sebelum penemuan jasad di dalam Tesla itu. Seseorang dikabarkan diam-diam didatangkan untuk mencari jawaban. Kita akan membahasnya, tapi sebelumnya inilah awal mulanya. Pada tanggal 8 September, petugas LAPD dipanggil ke tempat penarikan mobil di Hollywood di Mansfield Avenue setelah para pekerja mencium bau busuk dari sebuah Tesla yang terdaftar di Texas. Kendaraan itu disebut sudah ditinggalkan di Hollywood Hills. Beberapa hari lalu diderek. Ketika petugas membuka bagasi depan, saat itulah mereka membuat penemuan yang mengerikan. Sisa-sisa manusia yang dibungkus plastik. Kantor pemeriksa medis Los Angeles mengidentifikasi tubuh terpotong itu sebagai Celeste Rivas Hernandez, 14, yang dilaporkan hilang dari Riverside pada April 2024. Menurut pihak berwenang, sisa-sisa jenazah Celeste sudah sangat membusuk. Jadi, ini kemungkinan menunjukkan bahwa dia sudah berada di dalam mobil itu untuk waktu yang cukup lama. Untuk memperjelas, penyebab kematian resminya masih ditunda saat ini. Tampaknya masih ada pemeriksaan lebih lanjut yang perlu dilakukan. Namun, pada saat dia menghilang, ada rumor yang beredar yang mengaitkan Celeste dengan David, seorang penyanyi yang sedang naik daun. Ada tangkapan layar percakapan Discord dan spekulasi dari para penggemar yang menunjukkan bahwa dia pernah berkomunikasi dengan David dan mereka mungkin memiliki hubungan tertentu. Meski berbeda usia, keluarga Celeste, 20 tahun, mengatakan pada NBC Los Angeles bahwa ke-15 adalah sehari sebelum jasadnya ditemukan. Dia menghilang setelah pergi dari rumah untuk menonton film. Satu detail yang langsung menarik perhatian adalah bahwa Celeste dikabarkan memiliki tato di jarinya yang bertuliskan "Shh". Ini adalah desain yang hampir identik dengan yang terlihat di foto tangan David sendiri. Sejak penemuan itu, dampaknya bagi David sangat cepat dan sangat berat. Kedua jadwal tur Amerika Serikat miliknya yang tersisa, San Francisco, Los Angeles, dan beberapa pertunjukan Eropa di Ticketmaster, semuanya dibatalkan. Penampilan yang dijadwalkan di Grammy Museum Los Angeles diam-diam dihapus dari situsnya. Interscope Records mengonfirmasi ke TMZ bahwa semua promosi, termasuk perilisan album deluxe, dihentikan. Kerja sama merek juga berantakan. Dia muncul dalam kolaborasi Hollister dan Crocs. Namun kolaborasi itu dihapus dari kampanye beberapa hari setelah peluncuran. Juru bicara menyatakan penyanyi itu sepenuhnya bekerja sama dengan pihak berwenang meski belum ada penangkapan. David belum melakukan kesalahan, tidak menghadapi tuduhan, belum didakwa, dan bukan tersangka. Dan dia tetap diam di depan publik. Kini kita tahu dia menyewa pengacara pidana terkenal, Blair Burke, yang pernah mewakili beberapa selebriti. Belum ada pernyataan dari dia maupun dari tim David sejauh ini. Dan hingga saat ini, 6 minggu setelah penemuan mengerikan ini, belum ada penangkapan. Belum ada tersangka yang diumumkan ke publik, belum ada penyebab kematian yang dikonfirmasi, seperti yang saya katakan, belum ada orang yang dipastikan sebagai orang yang dicurigai. Mereka bahkan belum mengidentifikasi hubungan pasti antara Celeste dan David. Dan situasi ini, saya akan katakan, berkembang dengan sangat cepat dan sepertinya terjadi di balik layar. Beberapa minggu setelah jasad Celeste ditemukan, mulai muncul detail baru. Sumber memastikan seorang penyelidik swasta kini terlibat dalam kasus ini.
Dan ini bisa mengubah apa yang kita ketahui tentang siapa yang sebenarnya mendorong kasus ini maju dan mengapa kasus ini mungkin didorong maju. Saya akan membahasnya. Namun sebelumnya, saya ingin mengundang tamu spesial untuk membantu kita. Saat ini saya ditemani oleh penyelidik swasta, T.J. Ward, yang omong-omong adalah penyelidik pada kasus Natalie Holloway. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya benar-benar menghargainya. Sama-sama dari Amerika saya sudah mengundang. Berdasarkan pengalaman Anda, kita akan segera bahas pembaruan baru ini. Berdasarkan pengalaman Anda menangani kasus remaja hilang, tanda-tanda peringatan awal, apa yang biasanya langsung Anda perhatikan saat penyelidikan, apa yang Anda soroti di kasus ini. Dalam kasus hilangnya Celeste Rivas Hernandez, rumor daring yang mengaitkannya dengan David, Ya, kita butuh. Salah satu hal yang perlu dilakukan setelah penegak hukum terlibat adalah mulai memeriksa semua orang yang terlibat. Camp harus mulai diperiksa orang-orang itu dan siapa yang mereka pikir mungkin terlibat atau apa yang mungkin terlibat. Jadi jelas mayat ini ditemukan di bagasi mobil pria ini. Dan sekarang salah satu hal unik yang kita miliki adalah ada kamera di mana-mana. Oh, saat di mana melihat nih kamera beda mencari tahu apa ada kamera di dekat mobilnya atau bagaimana di mobilnya bisa sampai di sana atau di mana mobil itu mungkin berada sangatlah penting. Namun bahkan saat saya menangani kasus dan disewa, saya selalu mencari tahu tentang orang yang menyewa saya. Saya mulai mencari tahu tentang mereka itu penting. Kamu perlu melihat, kamu perlu mencari latar belakang tentang orang yang ingin menyewa kamu dan alasannya. Dan biar saya jelaskan alasannya. Saya akan bilang bahwa saya pernah disewa atau ada yang mencoba menyewa saya oleh orang-orang yang punya surat perintah perlindungan terhadap mereka. Dan mereka ingin menyewa saya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan orang tersebut, padahal mereka punya surat perintah perlindungan terhadap mereka. Selalu berbeda, sebenarnya harus hold dan perlunya siapa yang main wadah tapi diukur untuk bisa masuk ke dalam suatu kasus. Anda tahu terjebak seperti itu. Tapi itu yang menarik perhatian saya. Beberapa tahun yang lalu, ketika seseorang mencoba menyewa saya, padahal sebenarnya mereka memiliki surat perintah perlindungan terhadap mereka. Jadi saya mulai diri seperti orang yang menyewa, karena saya melihat mereka terlebih dahulu dan melihat apa yang sedang terjadi dengan mereka. itu langsung mengingatkan saya pada situasi sekarang. Karena fokus baru tampaknya melibatkan rumah di Los Angeles yang menurut laporan disewa oleh David dengan puluhan ribu dolar per bulan sebelum tubuh Celeste ditemukan. Dan ini mengarah ke perkembangan baru, saya ingin membahasnya. TMZ melaporkan seorang penyelidik swasta dilibatkan, bukan oleh penegak hukum. Tidak, pemilik rumah mewah di Hollywood Hills, tempat Burke menginap, dikabarkan telah menyewa penyelidik pribadinya sendiri setelah merasa frustrasi dengan kurangnya informasi dari LAPD. Jadi, pada 8 September mari lihat konteksnya. Pada 8 September, jenazah membusuk Celeste Rivas Hernandez, 14, ditemukan terbungkus plastik di bagasi depan Tesla milik Burke yang telah disita. Pada 17 September, detektif pembunuhan LAPD, mereka menggeledah properti sewaan di Hollywood Hills senilai 4,1 juta yang dilaporkan sebagai tempat tinggal David saat jenazah Celeste ditemukan. Kabarnya ini berada dekat lokasi Tesla. Pemilik properti tersebut yang diidentifikasi sebagai Malden Trivanovich, mohon maaf jika saya salah mengucapkan namanya. Dia kabarnya mengatakan kepada Daily Mail bahwa dia hanya memiliki kontak terbatas dengan polisi dan sangat khawatir tentang peran apa yang mungkin dimainkan propertinya dalam semua ini. Dan inilah alasan mengapa dia sekarang mengambil tindakan secara mandiri. Menurut berbagai media, dia menyewa detektif swasta untuk meninjau rekaman pengawasan dan mewawancarai saksi guna menyusun garis waktu kejadian serta menentukan apakah dan kapan Celeste pernah berada di properti ini. Dalam sebuah pernyataan, dia mengatakan kepada Daily Mail, "Saya memiliki seorang detektif swasta yang sedang mengumpulkan informasi karena saya dan keluarga saya ingin memahami apa yang mungkin atau tidak mungkin terjadi di dalam atau sekitar rumah yang sangat istimewa bagi kami. Kami tidak mengganggu penyelidikan LAPD. Kami hanya mencari jawaban. Saya khawatir itu tidak akan disampaikan kecuali kami memakai penyelidik berlisensi." Dan dia kemudian menambahkan kepada TMZ bahwa pekerjaan penyelidik pribadinya masih berlangsung dan prosesnya masih dalam tahap awal. Terima kasih. Apa reaksimu? Ya, saya percaya itu adalah hal yang cerdas untuk dilakukan.
karena mereka tidak tahu dari titik ini apa yang dimiliki penegak hukum atau apa niat mereka. Jadi apapun alasannya pria yang sekarang terlibat ini, mungkin kematian gadis ini terjadi di bagian belakang mobilnya. Penting untuk mengetahuinya. Dan saya pikir kamu bilang kepada saya bahwa LAPD mengeluarkan surat perintah penggeledahan untuk masuk ke rumah dan menggeledah rumah itu. Jadi soal apa yang mereka cari, apa yang mereka temukan, dan apa yang mereka ambil dari rumah itu. So ya bagi Frederick Rigefani untuk melibatkan seorang penyelidik swasta akan menjadi langkah yang sangat cerdas dan taktis untuk melindungi dirinya sendiri tentang rumah ini. Karena sekarang rumah ini telah menjadi sebuah barang bukti dalam penyelidikan ini apapun alasannya. Nah, jadi penyidik ini perlu mencari tahu apa alasannya dan apa yang mereka temukan, apa yang mereka bawa keluar dari rumah dan apa yang sedang mereka cari. Oh, ini sangat penting. Saya yakin mereka sudah menerima salinan surat perintah penggeledahan beserta hasilnya yang akan memberitahu publik atau penegak hukum apa yang diambil dari rumah dan tindakannya. Mengapa penyanyi David baru saja memindahkan 2 properti kepada ibunya? Di tengah penyelidikan atas kematian Celeste Rivas Hernandez, gadis muda yang tubuhnya membusuk ditemukan di mobilnya? Apakah ini ada hubungannya dengan insiden swatting yang baru-baru ini terjadi di rumah orang tuanya? Apakah ada sesuatu yang lain sedang terjadi di sini? Apakah ini mencurigakan atau strategis? Mari kita bahas di Sidebar bersama saya, Jesse Weber, dipersembahkan oleh Law and Crime. Oke, jadi kita punya perkembangan baru dalam kisah berlanjut tentang penyanyi David yang belakangan ini sering muncul di berita. Jasad Celeste Rivas Hernandez yang berusia 14 tahun ditemukan di dalam mobil Tesla yang terdaftar atas namanya. Ini terjadi pada tanggal 8 September lalu di Los Angeles. Kami telah meliput setiap aspek dari kisah ini. Saat ini belum ada penangkapan, belum ada orang yang diidentifikasi sebagai orang yang berkepentingan, belum ada tersangka yang diidentifikasi, belum ada penyebab dan cara kematian yang diumumkan. Dan ketika berbicara tentang David Hu, pihak berwenang belum secara resmi mengonfirmasi apa hubungan atau keterkaitan pastinya dengan Celeste. Meski ada spekulasi dan laporan mereka menjalin hubungan romantis, dia belum terlibat dalam kesalahan atau kejahatan apapun. Ada banyak hal menarik yang terjadi yang telah kami coba rangkai untuk melihat apakah ada hubungannya dengan penyelidikan kematian Celeste. Dan itu termasuk terkait dengan orang tua David dan apa yang kabarnya dilakukan David dengan rumah itu yang perlu kita bicarakan. Juga properti lain. Jadi pada tanggal 18 September kita sudah membicarakan ini. Ini setelah jasad Celeste ditemukan. Seseorang menelepon 911 ke rumah orang tua David di Hempstead, Texas dalam dugaan laporan palsu. Insiden swatting yang diduga ini. Kantor Sheriff Waller County, ini Amber. Halo. Ya, kantor Sheriff Waller County. Oh, halo, saya butuh bantuan. Oke, ada apa? Kamu di mana? Alamat saya adalah... Oke, ada apa? Saya dengar seperti ada suara tembakan. Oke. Oke. Seberapa dekat suara itu dengan rumah Anda? Mereka seperti tepat di luar rumah saya. Dan saya pikir seseorang sudah meninggal. Baik, siapa nama Anda? Ulangi lagi. Siapa nama Anda? Baik, berapa nomor telepon yang bisa dihubungi, Pak? Kenapa Anda yakin seseorang telah meninggal? Saya baru dengar teriakan keras dan suara tembakan. Teriakan keras. Setelah tembakan, oke, tapi kamu belum melihat. Mendengar lainnya. Lalu? Aku mendengar teriakan. Apakah itu suara laki-laki atau perempuan? Teriakan? Apakah kamu pikir begitu? Kedengarannya seperti seorang wanita. Perempuan. Baik, kami segera kirim petugas ke sana. Ingin memastikan Anda... Ya. Baik, saya akan segera mengirim mereka ke sana. Baik. Baik, terima kasih. Sama-sama. Kami mewawancarai ahli audio yang menyimpulkan panggilan ini terdistorsi, ada yang menyamarkan suara. Ini ada di episode Sidebar sebelumnya. Saya akan putar cuplikannya sebentar lagi. Polisi akhirnya datang ke rumah ini. Itu tidak ada di ponsel mereka. Dan itu bukan Texas. Ya, itu nomor dari luar negara bagian. Seseorang sedang mengerjai kita.
tetap terdeteksi di sini karena sinyal dari manapun mereka menelepon akan dikirim ke petugas. Apa-apaan ini? Jadi, setiap kali kamu menelepon 911 dimanapun kamu berada, itu akan mengirimkan sinyal seperti ping ke... Begitulah cara mereka tahu alamatnya. Alamat ini juga muncul di nomor ini. Apakah ada orang di properti saya? Kami mungkin akan memeriksa properti Anda. Ya, tolong. Jadi kami akan berkeliling. Bersedia denahnya. Bagaimana propertinya? Maksud saya, apakah letaknya lebih jauh? Tidak, itu tidak lebih jauh dari... Saya dan Jeda akan berkeliling, memeriksa, lalu pergi. Pulpen itu akan saya kembalikan. Saya dikembalikan bagi Pak. Terima kasih, Pak. Saya tahu akan membongkarnya. Saat ada yang berkata begitu, kita harus naik ke sini untuk menyelamatkan nyawa. Kau tahu? Ya, oke, jadi itu cuma alarm palsu. Lihat, aku sebenarnya tidak suka hal seperti ini, tapi kalau aku benar-benar dalam keadaan darurat, maka... Baik, terima kasih, Bu. Maaf. Nah, jika Anda memang mengalami keadaan darurat, Anda tahu kami akan tetap di sini. Baik, Kami akan sampai di sini. iya, baik. Terima kasih, tuan-tuan. Saya menghargainya. Sekarang kita harus membicarakan tentang apa yang sedang dilaporkan, oke? Jadi, menurut TMZ, David telah memindahkan akta 2 rumah di Texas ke sebuah trust atas nama ibunya. Bahwa ini ternyata terjadi pada tanggal 18 September dan 22 September. Tanggal 18 September adalah hari terjadinya insiden swatting yang diduga ini. Dan rumah itu tampaknya adalah salah satu properti yang sedang kita bicarakan. Mengapa dia melakukan ini saat penyelidikan kematian? Saatnya memanggil Matthew Sarelson, pengacara pengadilan, untuk membahasnya. Matthew, terima kasih atas waktunya. Mengapa menurut Anda dia melakukan itu? Syarif, oke. Atas undangannya, saya punya 2 dugaan alasan dia melakukan ini. Kalian sudah meliput kasus ini sejak awal. Ini semakin gila dari menit ke menit. Saya punya 2 dugaan mengapa dia melakukannya. Dan keduanya berkaitan juga dengan perkaitan dengan seseorang ini karena kok lama. Jadi saya ingin melindungi aset saya jika terjadi sesuatu pada saya. Ya, jika dia didakwa secara pidana. Dan jelas kita sedang berspekulasi. Tetapi jika dia didakwa secara pidana, akan ada denda uang sebagai bagian dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Jika dia tidak memiliki aset untuk membayar denda, maka dia tidak bisa membayar denda itu. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah menyingkirkan asetmu dan menaruhnya atas nama orang lain. Sisi lainnya yang berkaitan dengan ini adalah apakah akan ada gugatan perdata. Keluarga Celeste dapat menggugat kematian tidak wajar terhadap dia dan lainnya. Ini masih terlalu dini karena banyak pertanyaan belum terjawab. Tapi jika mereka mengajukan gugatan perdata, dia pada dasarnya bisa mencoba menyembunyikan aset atas nama ibunya atau atas nama orang lain dalam hal ini. Berhasil atau tidak, itu pembicaraan berbeda. Banyak pertanyaan tentang itu. Ngomong-ngomong, ini juga persis seperti yang saya curigai mungkin sedang terjadi. Tapi mari kita perjelas sesuatu dulu. Bisa... Kamu tahu, memindahkan aset-aset ini di tengah penyelidikan kematian seperti ini dibandingkan 2 tahun lalu atau setahun lalu. Apakah pengadilan bisa menilai ini sebagai usaha sengaja untuk, seperti yang kamu bilang, menyembunyikan aset? Mereka bisa membatalkan atau menembusnya, bahkan jika sudah atas nama ibumu, tetap dianggap tidak sah. Ini adalah cara bagi misalnya seorang penggugat yang menuntutnya atau misalnya dalam putusan pidana untuk membayar denda itu. Apakah pengadilan bisa melihat itu dan mengatakan, meskipun kamu sudah memindahkannya, properti-properti itu tetap bisa disita? Inilah yang membingungkan. Prinsip hukum mendasar di seluruh negeri adalah kamu tak bisa memindahkan aset setelah peristiwa itu terjadi. Itu seharusnya bisa memicu penyitaan aset-aset tersebut. Ya? Jadi kita punya aturan di negara bagian yang berbeda. Kadang disebut transfer curang atau pengalihan curang. Dan ada banyak nama lain untuk hal serupa. Tapi intinya adalah Anda tidak bisa mentransfer aset untuk melindungi diri dari kreditur ketika peristiwa itu terjadi. Peristiwa itu, yaitu kematian Celeste terjadi selama ini kontestai. Itu hanya beberapa hari sebelum kematiannya. Dan saya pun kurang yakin kita tahu pasti kapan ia meninggal. Tapi transfer ini terjadi setelah kematiannya. Ya, jadi pengadilan tidak akan kesulitan membatalkan transaksi ini dan menyatakan itu aset yang dapat dikumpulkan milik David. Jelas satu hal lagi, kita belum benar-benar tahu alasan dia melakukan ini kan? Dan saya akan membahas beberapa teori lain
tapi mungkin memang ada hubungannya dengan kasus yang melibatkan Celeste ini. Jika dia melakukan ini untuk mengantisipasi tindakan kriminal, atau dia melakukan ini untuk mengantisipasi gugatan, perlu ditegaskan, itu tidak berarti dia pasti bersalah. Itu bukan berarti dia pasti bertanggung jawab atau melakukan sesuatu di sini ya. Ini hanya antisipasi jika terjadi sesuatu. Karena dia bisa saja keluar dan berkata, saya sedang dituduh secara salah. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi itu tidak selalu seperti yang kita katakan dalam hukum. Itu bukan berarti kesadaran akan rasa bersalah, bukan? Ya, saya sedang akikin. Saya sepenuhnya setuju. Saya pikir, Oke, itu adil. ya, saya pikir kamu bisa membuat argumen. Dan tergantung bagaimana itu masuk sebagai bukti, kamu bisa memiliki bukti yang dapat diterima melawannya. Bahwa itu pada dasarnya adalah pengakuan kesalahan atau pengakuan tanggung jawab. Misalnya ada yang kasus pidana, dia tidak bisa dipanggil ke pengadilan dan ditanya alasannya. Karena dilindungi amandemen kelima, dia tidak akan pernah bersaksi, tapi itu tidak mencegah ibunya untuk bersaksi. Dan tidak ada yang melindungi ibunya. Mereka bisa memeriksa ibunya dan bertanya, kenapa David melakukan ini? Apakah dia pernah memberitahumu alasannya? Suap percakapan dan komunikasi pesan singkatnya dengan ibunya atau siapapun akan menjadi bukti yang dapat diterima. Jadi saya punya firasat kalau saudara penyelidiki, dan saya kucurik sebagai orang menyelidiki. Mungkin mereka akan menemukan beberapa komunikasi yang dapat diterima dan pada akhirnya bisa digunakan melawan dia. Sekali lagi, hanya spekulasi. Lihat, kalau saya benci mengatakan ini, tapi kalau dia tidak bersalah, dia tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Itu klise aneh dan buruk yang kadang orang katakan. Jadi jelas, jika dia tidak melakukan apa-apa dan tidak ada putusan perdata atau denda pidana terhadapnya, maka pemindahan itu tidak masalah. Pada akhirnya tidak akan terjadi apa-apa. Saya pikir bukti tidak langsung menunjukkan ada sesuatu yang mengganggu kehidupan David, sehingga dia melakukan ini. Apakah ibunya harus bersaksi tentang pemindahan ini? Ya, ibunya harus bersaksi. Pengacara yang melakukan transaksi itu juga harus bersaksi. Untuk pengacara yang penyusun dokumen perwalian mungkin perlu bersaksi, tergantung cara pembuatannya. Saya ingin melihat dokumen itu. Apakah properti ini memang sudah ada dalam perwalian sejak awal? Tapi dia adalah penerima atau manfaat dari perwalian itu. Dan akta kepemilikan hanya atas nama perwalian tersebut. Jika memang begitu dan dia hanya memindahkan penerima manfaatnya, itu tetap merupakan pengalihan yang curang. Itu akan dibatalkan jika ada putusan hukum. Atau apakah dia membuat perwalian untuk tujuan pengalihan tertentu ini? Jika mana dia melakukannya, dokumen perwalian itu mungkin baru dibuat beberapa minggu terakhir. Saya ingin tahu bagaimana dokumen itu bisa ada. Banyak orang perlu bersaksi soal itu. Dan cepat saja, kenapa harus dimasukkan ke dalam perwalian bukan langsung, entahlah, menjual properti itu ke ibunya? Ya, itu pertanyaan bagus. Ada kepercayaan di negara ini dan saya sering melakukannya. Ada kepercayaan di negara ini bahwa jika kamu hanya memasukkan asetmu ke dalam perwalian, aset itu entah bagaimana akan terlindungi. Faktanya hampir semua perwalian dapat dibobol. Bahkan perwalian luar negeri yang paling terhormat. Ini sering terjadi pada perwalian luar negeri di Karibia atau Eropa. Akhirnya kamu bisa membobol perwalian itu. Itu sangat sulit dan mahal. Kan saya curiga dia hanya bilang, masukkan saja nih ke perwalian agar tidak langsung dijangkau. Apabila kita tahu apakah itu perwalian yang dapat dibatalkan atau perwalian yang tidak dapat dibatalkan. Jika itu perwalian yang dapat dibatalkan, dia bisa membatalkan perwaliannya dan mengambil asetnya kembali hanya dengan satu kalimat. Ya, dia cukup menulis surat pembatalan perwalian, tanda tangan, lalu aset kembali padanya. Jika itu perwalian tak dapat dibatalkan, dia tak bisa melakukannya karena memang tak bisa dibatalkan. Itu dapat dibatalkan pengadilan jika terbukti ada penipuan. Ya, tapi ada berbagai macam implikasi pajak untuk perwalian yang dapat dibatalkan dibandingkan dengan perwalian yang tidak dapat dibatalkan. Saya tidak yakin kenapa dia melakukan ini, kecuali saya curiga ini semacam upaya perlindungan aset dasar yang sederhana, yang menurut saya pada akhirnya tidak akan memberikan banyak perlindungan,